Bapak, saya harus menyapa Bapak. Puji Tuhan, senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali dapat beribadah di dalam komunitas Women of Love, begitu ya. Dan boleh sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya, rasanya kalau orang timur tuh kalau bertemu Pak, izin, mereka tidak hanya batangan begitu, tapi mereka juga kasih hak. Tapi pastikan wanita dengan wanita, pria dengan pria, begitu ya. Berbahagialah yang datang dengan suami istri. Boleh kasih pelukan yang hangat, minimal jabat tangan lah. Katakan selamat pagi, shalom, selamat datang bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang ada di hidup kita, dan pribadi yang mulia, pribadinya yang ajaib, pribadi yang kudus ada dan menunggal di hidup kita. Terima kasih, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami nyatakan bahwa Tuhan Engkau baik, sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaan-Mu dari waktu ke waktu. Aku berdoa biarlah datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Setiap kami datang pagi hari ini dengan iman dan membawa hidup kami dan mempercayai bahwa kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh dapat dengan penuh kasih karunia mempercayai bahwa kebaikan Tuhan boleh tetap ada dan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang menyucikan kami, darah Yesus yang telah melayakkan setiap kami, dan kami dibenarkan, kami diperdamaikan, dan kami datang dengan iman mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, sebagai penyembahan yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kalau saudara mau kasih tepuk tangan, saudara bisa kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya bisa di-extend bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Saya persilakan saudara boleh duduk bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, yang selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Syakan dalam otakan dalam. Hanya namamu yang layak. Selamanya kau yang disembah, selamanya kau yang dinamakan. Kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang mati. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Dan inilah setiap kami umat ciptaanmu. Inilah setiap kami umat tebusanmu. Kami datang dan mempersembahkan hidup kami dan hidup yang memuliakan Engkau. Engkau yang dahsyat, Engkau yang melakukan keajaiban-keajaibanmu. Dan hari ini kami nyatakan, datanglah sekali lagi kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan hari ini kami nyatakan, hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala hormat, hanya bagimu lah segala kemuliaan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang besar, Dia yang ajaib, Dia yang luar biasa. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tengok kiri kanan saudara, bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Dan Alkitab katakan sukacita Tuhan, Daisy, adalah kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari pendengarkan suaramu. Bagi Tuhan yang layak. Kita akan bersama-sama. Angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Boleh menari. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, Mari puji nama Yesus. puji dan serukan nama Yesus. Amin. Angkatkan beban, Katakan kiri kananmu. tak perlu khawatir. Amin. Sebab Ya Dia Allah yang sanggup. Gerakan. gerakkan kakimu, Menari dan bertepuk tangan. bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan tangan dan terangkan kata. Nyanyi bagi Dia. Bagi Dia yang besar. Bagi Dia yang dahsyat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hanya di dalam
nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Dan kami adalah bait kudus-Mu, tempat di mana Engkau tinggal, berkediaman, menunggal. Dan Kau menyatakan kemuliaan di hidup kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan mau dekat umat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
berkat-Mu. Silakan kepada penuhi baitmu dan ku Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Bahkan terima kasih Tuhan untuk Pentakosta, bahwasanya Engkau telah berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Dan Kau memberikan kuasa, bahkan otoritas yang daripada-Mu. Bahkan Kau berikan roh keberanian kepada setiap kami, wanita-wanita-Mu Tuhan. Roh yang Kau tempatkan di dalam kami, untuk kami berani menyatakan kasih yang daripada-Mu, untuk menyatakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Dengan kuasa itu Tuhan, untuk kami jadikan setiap wanita-Mu menjadi saksi, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan kalau kami ada di tempat ini pun adalah bagian daripada kehidupan kami, untuk kami menjadi wanita yang menjadi saksi bagi setiap wanita-wanita yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan ajar kepada setiap kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Bahkan oleh Roh Kudus-Mu, Engkau yang memimpin kehidupan kami, menuntun setiap tingkah laku kami, menuntun setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Bahkan Roh Kudus, Engkau Roh penolong bagi kami. Bahkan Roh Kudus, Engkau menghiburkan setiap wanita-Mu yang mungkin pada saat ini dalam kesesakan, tetapi yang kami tahu Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Bahkan Tuhan, apapun persoalan, kami tahu Engkau sudah hadir. Bahkan kami boleh melakukan perkara karena di dalam Engkau ada kekuatan. Terima kasih. Mungkin Tuhan, rencana kami tidak sesuai dengan rencana yang kami lakukan. Tetapi yang kami tahu, rancangan-Mu itulah rancangan yang benar di dalam hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan mengikuti Engkau. Mata kami boleh tertuju kepadamu, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi masa depan kami. Dan kami tahu Tuhan, penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai setiap wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Anda banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Bapa, taruh di dalam setiap kami kasih dan belas kasih, supaya kami boleh melihat seperti mata-Mu melihat setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, pakai supaya hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, yang kami tahu firman berkata, bagaimana jiwamu baik-baik, maka tubuhmu itu pun baik-baik. Kami perkatakan itu kepada setiap keluarga kami. Kami boleh sehat, bahkan misi Tuhan gereja-Mu, sehat secara roh, jiwa, dan tubuh Tuhan. Kami percaya boleh terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Pastor Tim, Ibu Evelyn Tuhan. Bahkan secara khusus Ibu Evelyn, Engkau berikan hikmat marifat, bahkan Engkau perluas kapasitasnya untuk membawa setiap wanita-Mu hidup di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, dan mempersiapkan setiap kami wanita-wanita yang militan, wanita-wanita yang Tuhan Kau persiapkan menjadi mempelai Kristus-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus, bahkan otoritas dan wibawa Allah ada di dalamnya. Bapa, kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Bapa, secara khusus ampunilah Tuhan bangsa dan negara kami, setiap para pemimpin yang ada di dalamnya. Supaya hidup kami memang benar Tuhan, mempermuliakan nama-Mu di dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Roh takut ada di dalamnya. Supaya Tuhan, Indonesia yang baru, Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang penuh sejahtera,
di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi. Bahkan kemuliaan Allah, bahkan jiwa-jiwa Tuhan boleh dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Pulau Rote Tuhan. Berkat Allah turun atas setiap pulau-pulau. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Maka Indonesia Tuhan, ada shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia terjadi di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak siang hari ini bersama kami, Bapak Pendeta Roni Daud Tuhan. Bapak pengurapan Allah turun atas beliau Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan firman Tuhan, Kau taruh di dalam bibir mulutnya. Disampaikan dengan kuasa yang maha tinggi. Bahkan firman itu telah dihidupinya. Dan Tuhan boleh diimpartasikan kepada setiap kami. Dan setiap wanita boleh dibentuk menjadi bejana yang indah. Kami boleh dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di dalam Engkau Tuhan. Persiapkan setiap hati kami. Kami boleh Tuhan ditaburi oleh benih ilahi. Firman-Mu itu yang mengerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh diubahkan, bahkan berbuah dan berdampak Tuhan. Karena ada Pentakosta terjadi di dalam setiap hidup kami. Ada perubahan dan ada dampak yang besar terjadi di dalam setiap wanita-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami duduk diam sebagai murid untuk mendengar dengan hati-hati. Dengan tuntunan Roh Kudus kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Katakan pulihkan. Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, haleluya, pulihkanku. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu bahkan jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menusuk amat dalam dan memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah ya Tuhan, oleh anugerah-Mu menjadikan kami mengerti kehendak Allah dan memampukan kami menjadi pelaksana kehendak-Mu yang kuat. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Karena banyak bapaknya jadi saya ucapkan Bapak pertama ya. Nah, shalom semuanya. Pentakosta yang dialami para murid, dicurahkan Roh Kudus, membuat mereka menjadi saksi dengan penuh keberanian. Ya, Petrus yang sebelumnya aja mengkhianati Yesus sampai 3 kali, begitu penuh Roh Kudus, on fire. Revival, revival, revival in the land. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sekarang banyak orang 3.000 kali berkhotbah, satu pun tidak ada yang bertobat. Ya, dan tapi saya akan bahas peristiwa yang sebelum Pentakosta. Kalau Pentakosta kan bikin kita berani jadi saksi gitu ya. Tandanya kita berkata-kata dalam bahasa roh gitu ya. Tapi ada tenaga pendorong di dalam, di belakang yang perlu kita miliki. Dan ini perlu kita semua miliki. Tenaga pendorong penggerak segala sesuatu itu yang disebut dengan compassion. Belas kasihan.
Nah, temanya saat ini adalah compassion for the lost, ya. Belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Nah, kenapa saya harus bahas ini? Satu kali di salah satu rayon dan juga cabang-cabang yang lain, saya itu dengar keluhan. Aduh Pak, sejak ada gereja baru itu gitu ya, beberapa gereja baru itu, jemaat bisa berkurang banyak Pak. Mereka sengaja teleponi kami, ngajakin apa, bahkan pekerja diajak Pak. Gini. Waduh, sampai ada salah satu rayon yang menyebutkan bisa sekian ribu jemaat sudah pada pergi. Lalu kemudian itu memang menimbulkan kegelisahan saudaraku. Tapi ketika saya renungkan saudaraku, data di Bilangan Research Center Indonesia, ya ini survei ya, ada 1440 sekian gereja diteliti. Kenapa kok gereja-gereja itu terjadi pertumbuhan hebat? Nah ini perlu kita pelajari. Ini data ya. Terbesar kenapa jemaat itu gereja bisa bertumbuh. Bahkan muncul gereja-gereja mega church sekarang. 46%. Disebabkan karena apa? Perpindahan jemaat. 46%. Dari gereja yang nggak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan, dari gereja yang pakai LCD ke LED gitu ya, karena mahal. Dari gereja yang cuma main keyboard, piano ke gereja band, dari gereja yang bahasa Indonesia ke gereja bahasa roh. Perpindahan, saudaraku ya, itu 46%. Lalu gereja yang bertumbuh karena betul murni beritakan Injil, mengejutkan sekali. Hanya 2,1%. Dan apa makna daripada dari penemuan dari Bilangan Research Center? Betul-betul kita harus akui di Indonesia saudaraku, gereja malas beritakan Injil. Gereja mengandalkan perpindahan jemaat. Makanya daripada pusing-pusing mikirin gereja baru yang sekarang bermunculan itu, ya, gembala saya Pak Timotius Arifin bilang, kita nggak usah menganggap itu saingan. Mereka adalah vaksin buat kita. Oh bagus, saudara. Vaksin perlu kan, supaya kita jadi sehat, gitu kan. Nah, lebih baik kita berpikir menjangkau jiwa baru atau jiwa lama yang nggak jelas lagi di mana. Soldier Fortune, prajurit tanpa markas. Itu banyak saudaraku. Mereka sekarang aliran online. Oh banyak. Itu aja disasar gitu ya kan. Kok saya tidak mendengar kata amin ya. Atau tidak ada jemaat yang nama amin di sini. Halo. Nah untuk bisa menjangkau jiwa yang terhilang. Mereka yang dalam masalah. Maka kita membutuhkan selain the power of the Holy Spirit. Kita butuh the spirit of compassion. Why? Because the compassion it looks like a compass. Compassion itu kayak kompas buat kita. Saudara butuh kompas buat penunjuk jalan kan. Menentukan arah utara. Kalau saudara punya compassion, arah utaramu Tuhan sendiri akan terus terbentuk dalam kehidupanmu. Kalau enggak saudaraku mainnya ya gitu. Serobot ya gereja lain dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Saya percaya Pastor Timothy tidak akan melakukan itu. Karena dia sudah mengalami pendidikan secara teologi yang bertanggung jawab gitu ya. Oke, mari kita lihat siapa yang mengajarkan tentang the spirit of compassion ini. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dia lihat ini. No. Ayatnya Pak. Jangan kesusu di bahannya. Kalau ada perintah khusus jangan coba ya. Kita baca di Matius 9 ayat 36. Ya, 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, perhatikan ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, saudara kasih Tuhan. Yesus itu bisa buat mujizat. Kalau saudara teliti di Alkitab, di 4 Injil. Ketika dia melakukan mujizat, pertama itu muncul dulu belas kasihan. Dalam bahasa psikologi dibagi beberapa. Yang pertama namanya simpati. Simpati bukan simpanse pakai batik ya. Simpati. Bukan sempoyongan tapi pasti. Simpati di sini adalah munculnya
rasa ibah dalam diri kita itu respon ya. Respon emosional berupa rasa ibah, kepedulian muncul. Mulai tertarik dengan situasi orang lain yang sulit. Ya, kita bisa ngomong begini sama orang nih, kasihan loh dia, kasihan. Tapi biasanya kalau nggak dijaga hati, orang itu pergi kita bisa bilang gini, kasihan deh lo gitu ya. Karena cuma sampai di kasihan, simpati. Ada lebih tinggi lagi seharusnya, empati. Empati ini udah bukan cuma pakai perasaan, tapi gunakan kemampuan kognitifnya, mulai dipikirin ya, mulai menempatkan diri seperti orang lain rasakan. Seperti kita pakai sepatu orang lain yang menderita, seperti itu ya. Jadi mulai belajar merasakan, menyelami penderitaan, kesusahan orang lain. Ini namanya empati. Dalam dunia psikologi ini diajarkan. Dalam dunia counseling ini diajarkan. Tapi ada lebih tinggi daripada empati. Apa itu? Compassion, belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan itu sikap hati yang tergerak untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada definisi empati di situ, tapi kemudian nggak berhenti sampai di, aduh kasihan banget ya, ngerti perasaan orang lain yang menyelami penderitaan, mulai diwujudkan dengan tindakan nyata untuk menolong. Jadi bukan sampai di mulut, bukan sampai di perasaan, bukan sampai di pikiran, tapi do something, to take action untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, hati yang seperti ini saudaraku ya. Jadi makanya saya bilang penuh Roh Kudus penting. Tapi sebelum mengalami itu lebih baik alami dulu compassion. Kalau enggak nanti kita cuma penuh Roh Kudus. Jadi saksi tapi enggak berbelas kasihan. Bisa jadi seperti itu ya. Ketemu orang gagal langsung dianggap kusta. Padahal orang gagal itu perlu kita naungi dulu. Kita mentori dan sebagainya ya. Kalau enggak ada belas kasihan sudahlah. Nanti sistem leadership kita yang kita bangun atasan bawahan dan bos dan bawahan. Bukan sebagai father and son. Seperti Bapa kepada Yesus Kristus. Dan Yesus kepada para murid-muridnya. Sekarang begini. Jadi belas kasihan itu harus melibatkan seluruh hati. Udah. Ya. Deep down in our heart. Ya, the whole hearted. Semuanya ini. Nah, tapi kebanyakan jujur ya. Ada orang melakukan pelayanan sekalipun. Bahkan kebaktian sekalipun. Tidak dengan segenap hati. Ya, saya ngomong ini bukan di komunitas ini Pak. Di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, karena pola pikirnya yang salah. Wrong perception. Ya, apa itu? Mereka ngomong gini, udahlah gak usah macam-macam. Yang penting kita dan keluarga kita baik-baik aja. Udah gak usah terlibat terlalu dalam. Semua yang penting kita ini sehat. Ekonomi dan pekerjaan kita pun berjalan baik di tengah gejolak kurs rupiah yang sebentar lagi itu 17 Agustus tahun 45. 17.845 maksudnya. Sekarang 17.800 ya. Ya, tolong doakan supaya jangan sampai lagu itu terdengar sebelum 17 Agustus ya. Kemerdekaan. Karena kursnya 17.845 jangan ya. Yang punya anak di luar negeri berasa banget itu. Ya kan. Nah saudaraku, terus sekolah yang penting, sekolah anak-anak udah oke kok. Oh, pelayanan kita udah berjalan running well. Oke, jadi udahlah kita gak usah terlalu lebih dalam. Kalau disuruh memberi, Pastor Timothy bilang ayo menabur. Ya oke, kita menabur. Tapi ya sudahlah, ala kadarnya aja. Kelihatan menabur. Yang penting kelihatan ikut ambil bagian. Udah gak di dalam hati lagi saudaraku. Bukan dari dalam lubuk hati yang dipenuhi belas kasihan. Oh, apalagi ketemu komunitas yang orang yang gak mampu. Dia bilang, tuh mereka tuh orang-orang gak penting. Kenapa? Aduh, marginal. Lu tau sih marginal? Ya toh. Udahlah, bau. Saya beberapa kali melayani di beberapa gereja. Bukan di sini loh ya, bukan di City of Love. Gereja yang lain tuh. Sampai dipisahin Pak tempat duduknya yang miskin dengan yang kaya. Bener ini.
Yang nggak mampu ditaruh di pojok sebelah sana. Satu kelompok begitu. Saya tanya kenapa? Bau Pak mereka. Jadi asyirnya itu sudah tajam tuh. Come on man. Saudara, Yesus ketemu orang kusta. Orang kusta bilang, tahirkan aku supaya aku sembuh. Apa yang kau inginkan daripada aku? Supaya aku sembuh. Saudara tahu orang kusta zaman dulu itu dianggap najis. Dan tidak boleh bersama-sama tinggalnya. Dan orang kusta zaman dulu itu dianggap penyakit menular. Dan masyarakat yang sudah tidak dianggap nilainya lagi. Saudaraku, tidak ada orang bergaul dengan orang kusta waktu zaman Yesus. Tapi waktu Yesus ketemu orang kusta, Yesus itu tidak mendoakan jarak jauh. Jangan dekat-dekat kepada aku, ada urapan padaku. Urapanku bisa bocor kalau kamu dekat-dekat. Tidak tuh. Saudara lihat ini, waktu dia lihat itu orang kusta. Justru Yesus datang kepada si kusta itu. Dan bukan cuma datang saudaraku. Dia sentuh. Dia jamah orang kusta. Why? Compassion. Ini yang kita perdoakan. Kita perlu. Sudah ada sih. Why? Because Jesus is already inside of us. Dia berdiam. We have us indwelling spirit. The Holy Spirit in our heart. Sudah ada, cuman gak diaktifasi. Sama orang beli HP, saya lihat emak-emak ya, cim-cim tuh. Kaya sih kaya. Minta iPhone 17. Itu harganya kan mahal banget kan. Yang Max lagi, yang Pro. Taunya cuma buat WA sama nelpon. Udahlah gak perlu beli gitu. Padahal itu, aduh saudaraku. Kita bisa lihat bursa saham, pergerakan macam-macam lewat HP yang teknologi yang sekarang ini kan. HP saya ini termasuk walaupun agak terlambat, ini juga iPhone. Tapi ini canggih banget. Saya bisa gunakan untuk membuka pagar rumah. Saya bisa gunakan untuk langsung kepada AC. Bahkan bisa nyalakan alat musik, televisi dengan HP saya. Sudah tahu ya. Wi, tolong bukain pintu Wi ya. Wi, tolong nyalain AC ya. Itu bahasa saya. Tapi kan saudara bisa lihat, saudara punya CCTV di rumah. Anda keluar negeri, Anda bisa kontrol rumah Anda, perusahaan Anda lewat ini kan. Terkoneksi semua. Tapi tidak bisa semua mau dimanfaatkan. Banyak orang tidak mengerti bahwa ada kuasa compassion dalam dirinya. Tapi nggak diaktifasikannya. Ini yang menyedihkan saudaraku. Ya, makanya kita perlu semua yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, semua yang Roh Kudus sudah berikan kepada kita, ayo semuanya diaktifasi, maksimalkan. Ya, kalau enggak kita beli handphone yang buatan sendiri aja tuh. Satu kali saya ketemu Pak Kris Manusama. Waktu itu saya dikasih jemaat. Waktu zamannya HP China itu loh. Waktu itu kan murah-murah, harganya 500-an ribu doang. Ada orang kasihin saya. Dia ketemu saya, Roni HP-mu apa tuh? Ini nih, dilihat ini. Saya bilang, buatan Cina Pak Kris. Dilempar sama dia Pak Tim. Dia, buatan sendiri katanya. Saudaraku, saya akan lanjutkan lagi ya. Next lagi. Coba Anda bayangkan bahwa kita di dalam posisi orang-orang yang menderita tadi. Ya. Atau kita berkata ada orang lain yang juga bisa tolong mereka kok. Tiap orang ada bagian sendiri-sendiri. Ada gitu loh. Oh itu bagian gereja itu memang. Mereka pelayan. No, tidak ada dibilang sebetulnya untuk urusan kepada mereka yang tertindas. Itu adalah bagian gereja A, B, C. Enggak, semua kita. Satu kali dalam Matius 25 ayat 36 dan seterusnya. Yesus buat statement yang bikin murid-muridnya gak habis pikir. Yesus ngomong begini. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku dan seterusnya.
Orang-orang benar di sekitarnya berkata begini, loh kapan kami lihat engkau lapar, kapan kami lihat engkau haus, kapan engkau telanjang, kapan engkau dalam penjara. Yesus bilang gini, kalau kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Yesus menyamakan dirinya dengan mereka yang dalam penderitaan. Dan kalau kita berbuat baik kepada mereka dengan dasar belas kasihan, maka disebutkan sama kita melakukannya langsung kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar. Siapa sih guru agung kita? Ya tentu Tuhan Yesus. Bayangkan kita dalam posisi mereka. Dan juga nggak ada yang tahu loh. Next. Nggak ada yang tahu di depan kita ada apa. Nggak ada yang tahu. Satu kali saya kenal dengan satu pengusaha kaya raya di Jakarta ini. Diem-diem dia punya bank account aja triliun. Bank account pribadinya loh udah triliun loh Pak. Dulunya dia seorang jemaat di sebuah gereja. Sederhana naik motor aja ke gereja. Ledak. Cari Tuhan sungguh-sungguh doa. Puasa. Tuhan tolong. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan lihat air matanya. Sorga tersentuh dan ditolong. Diketemukan investor dari luar negeri. Investor itu bisa percaya. Kasih modal, kasih kepercayaan. Buat sesuatu usaha. Dan singkat cerita maju pesat. Punya kantor perwakilan di beberapa negara. Omsetnya gede banget. Kaya raya. Nah bank account-nya aja triliun. Elvis bank account-mu berapa? Nggak usah dijawab. Saya ngerti kok. Saudaraku, dia enggak ke gereja lagi. Sibuk katanya. Lama udah gak ke gereja. Sekarang kita banyak temukan orang suka online. Oke, sesekali online silakan loh. Tapi kalau tiap minggu kamu online, hati-hati. Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bukan pertemuan online, tidak ada. Pertemuan tidak kata ketemu, ada tatap muka. Sepertinya dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita melakukannya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Udah singkat cerita, to cut the story short. Kita semua terkejut, saya apalagi. KPK tangkap dia. Dan seketika perusahaannya, berhenti operasi. Semua keuangan di bank, dibekukan. Mau apa sekarang? Tidak ada yang tahu loh. Ya, tidak ada yang tahu. Berapa banyak saudara ketemu orang yang, Pak, ini dulu orang itu Pak, saya suka digitukan sama orang Jakarta. Itu papanya, engkongnya, kongcolang lebih tinggi. Itu kaya Pak. Tapi sekarang Bapak lihat itu orang itu. Siapa yang tahu? So, mari belajar untuk kita hati ini loh. Bukankah Yesus dengan belas kasihannya rela datang mengampuni dosa kesalahan kita? Coba kalau Yesus tidak berbelas kasihan sama kita, hilanglah kita. Sebab itu kita mau belajar prinsipnya Yesus sekarang. Oke? Yang pertama, Yesus itu suka yang next. 2 kali, teks lagi. Teks lagi. Nah, supaya cepat kita pulang makan ya. Saudara, lihat, Yesus itu suka yang berhubungan dengan compassion. Dia tidak begini, biar Roh Kudus jamah dulu. Biar aku digerakkan oleh sesuatu yang ilahi, baru aku bertindak. Enggak tuh. Yesus itu kalau untuk menyatakan belas kasihannya, dia ambil inisiatif yang namanya sengaja. Sengaja berbuat. Sengaja menolong. Amin. Coba. Sengaja aku datang ke kotamu.
lamanian tidak bertemu. Ingin diriku beritakan Injil. Jangan salah sangka. Saudara, saya tunjukkan kesengajaannya. Kita lihat gambar ini. Yesus sengaja ketemu perempuan Samaria itu di sumur Yakub. Ingat Yohanes 4? Saudara tahu perempuan baik-baik atau enggak dia? Tidak. Mantan suami 5. Dan laki-laki yang di rumahnya dia pasangan kumpul kebo. The buffalo togetherness. Bayangin. Ayo kalau saudara ketemu perempuan seperti ini. Menurut saudara perempuan baik atau tidak? Mama saya itu orang Manado mama saya. Kalau ketemu yang begini dia bilang, itu perempuan gatal dang. Istilahnya mama saya perempuan gatal. Saya bilang jadi garu aja. Saudara. Yesus itu gini ya. Orang Yahudi itu gak bicara sama orang Samaria. Gitu. Ada dasar latar belakang yang membuatnya kenapa orang Yahudi gak ngomong. Sampai-sampai orang Yahudi kalau dari Yerusalem pulang ke Galilea. Itu gak bisa jalan lewat ini. Lebih dekat sini kan lewat Samaria. Mereka muter. Demikian pula dari Galilea mereka turun gak lewat Samaria. Mereka muter jalannya. Gitu loh. Ada beberapa penyebab. Next. Penyebab pertama itu adalah latar belakang historis dan rasial. Next. Ini. Pada waktu itu saudaraku, Israel pada waktu pemerintahan Rehabeam ini cucu Raja Daud ya. Daud, Salomo, Rehabeam. Pecahlah kerajaan Israel jadi 2. Kenapa? Karena dia nggak takut Tuhan, pokoknya nggak sama seperti opanya Daud ya. Lalu akibatnya kerajaan Israel dihukum oleh Tuhan pecah jadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Didominasi oleh orang-orang Yahudi, suku Yahudi itu selatan. Nah, kerajaan utara saudaraku kemudian ditaklukkan oleh Asyur. Asyur itu sebelum Babilonia ya. Dan kemudian penduduknya diungsikan, dibawa ke Asyur. Sementara yang ditinggal itu yang sakit-sakitan, yang miskin, yang cacat, enggak dipindahin, ditaruh di situ. Nah, mereka yang tertinggal ini kawin mawin dengan suku-suku bangsa-bangsa yang bukan Israel asli gitu ya. Sehingga jadinya campuran. Nah, dianggap oleh orang Yahudi itu bukan orang Israel sejati. Ya, kayak orang sekarang bilang gini kan, lu apa? Ini ren, gua cungkok ren. Nah, gitu. Terus kawinlah mereka, anaknya namanya campuren gitu ya. Nah, nah ini. Jadi orang Yahudi bilang itu Samaria bukan Israel murni. Nah, itu perbedaan rasial dan juga historis. Next, ada perbedaan berikutnya. Tempat penyembahan. Orang Samaria juga percaya Yahweh. Tapi mereka akhirnya karena gak ngomong lagi sama orang Yahudi, Yerusalem, bisa. Mereka bikin bait ibadah sendiri. Tempat ibadah di Gunung Gerizim namanya. Ya. Sementara orang Yahudi tetap di bait Allah di Yerusalem. Jadi dianggap orang Yahudi, wah bikin saingan loh. Gitu. Kayak sekarang banyak gereja menganggap gereja baru yang berkembang itu saingan. Jangan, vaksin. Ya. Aduh. Kasian juga sih Pak. Ada pendeta yang sampai jemaatnya habis Pak. Aduh ya. Tapi ya gimana saudaraku ya. Kan Yesus bilang kalau ada ilalang, ada gandum, tumbuh bersama. Muridnya bilang, biarin gue yang motong dong si ilalangnya. Yesus, no. Biarin tumbuh bersama. Biar akhir zaman nanti yang menentukan, malaikat yang menuai gitu ya. Jadi sudahlah ya. Memang kadang-kala itu bikin beberapa hamba Tuhan. Tapi saya lihat Pak Tim ini tenang. Pribadinya tenang. Dia tidak pernah WA saya, Pak Roni,
doakan. Kenapa? Jemaat pergi 50%. Gitu ya. It means perpuluhan berkurang 50%. Nggak pernah tuh ya. Jadi kelihatannya apa? Stay calm, stay cool, sedap ya. Oke. Konflik politik. Nah, ini politiknya kenapa? Saudaraku ya. Gini. Jadi kerajaan utara itu Samaria, kerajaan selatan Yerusalem. Nah, kerajaan selatan ini Yahudi dan sebagainya ini diserang Babilonia, Raja Babel. Kalah mereka, ya karena buat kalah sama Tuhan karena mereka mulai menyembah berhala. Diungsikan mereka, ditawan, dibawa ke negeri Babel. Gitu ya. Lalu kemudian sekian lama mereka di pembuangan, muncullah Nehemia yang dapat insight untuk dia bangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah. Di pemerintahan raja namanya Artasasta. Lalu diizinkan dia. Nah, dia dengan orang-orang Yahudi bangun tembok Yerusalem. Dan ketika bangun tembok lagi yang sudah runtuh itu, dihina, dimusuhi sama orang Samaria yang bukan Israel murni tadi. Jadi tambah marahlah orang Yahudi di konflik politik. Ratusan tahun gak ngomong. Yang keren begini loh. Yesus tidak peduli batasan-batasan itu. Yesus tembusi semuanya. Yesus sengaja ketemu perempuan Samaria ini. Dia tidak batasi soal rasial, perbedaan kulit, ras. Dia tidak batasi soal perbedaan politik, soal perbedaan penyembahan, tempat penyembahan. No, buat Yesus perempuan ini perlu diselamatkan. Saudara, sudahlah. Mari kita buang segala batasan yang kita manusia buat sendiri. Bagaimana mungkin the power of compassion bisa bekerja. And also the power of the Holy Spirit bisa bekerja. Sementara kita masih melihat batasan-batasan. Dan kokoh dengan batasan yang dibuat oleh manusia. Itu bukan ilahi. Itu bukan Christ likeness. Itu bukan dari Tuhan. Dan Yesus ketemu perempuan yang gak beres tadi. Perempuan gatal tadi itu. Dan dari percakapan itu, to cut the story short lagi. Bertobatlah perempuan itu. Oke. Singkat cerita dia bertobat. Bahkan dia gak kepingin sendirian selamat. Ini keren perempuan satu ini. Dia ajak Yesus ke kampungnya namanya Sikar. Dan dia menjadi penginjil wanita Samaria pertama yang membawa Injil. Pembawa sumber Injil. Sang kabar baik sesungguhnya Yesus Kristus ke kampung halamannya. Seluruh kampungnya dengar kabar Injil. Keren. Sudah ya? Sampai akhirnya muridnya waktu itu Yesus suruh muridnya cari makanan kan. Begitu balik loh. Tuhan, ini makanan sudah lah. Enggak. Padaku ada makanan yang tidak dapat binasa. Loh, mungkin ada orang lain yang bawa ini soto, nasi bakmoy. Terus Yesus jawab begini. Kunci Pak. Yesus jawab begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Dengar saudara. Without compassion, you cannot do the will of God. Percayalah saya. Tanpa belas kasihan, kamu tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu didorong oleh belas kasihan. Dan pula, tanpa belas kasihan kau tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan bebankan kepada kita. Karena belas kasihan itulah yang memampukan kamu dan saya untuk bisa menuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. So, akhirnya
Wanita ini bertobat, kampungnya datang sama Tuhan. Wah, KKR terjadi 2 hari. Seluruh kampungnya mengalami lawatan kuasa Roh Kudus lewat Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lihat langsung aja ya. Akhirnya perempuan ini jadi apa? Tidak tertulis di Alkitab, tapi sejarah menuliskannya. Nama perempuan ini ternyata Potini. Lo bener? Potini. Dan oleh orang-orang Katolik disebut Santa Potini. Disebut orang kudus. Why? Ini saya ceritakan. Santa Potini ini kemudian setelah dia bertobat, dia ikut juga doa di kamar loteng pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu. 120 orang itu. Santa Potini ada di sana. Beserta anak-anaknya. Ikut doa. Dan kemudian terima kepenuhan Roh Kudus. Otot kawat balung masih keringat wedang jahe. Membara dia. Saudara tahu? Because the power of the Holy Spirit. Dia jadikan. Tuhan Yesus bilang kalau kamu penuh Roh Kudus. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem. Yudea. Samaria. Ujung bumi kan. Dia genapi. Dia bukan cuma di Yerusalem. Dia bukannya di Yudea. Bukan cuma di Samaria. Dia pergi ke Afrika Utara. Keren ya. Dia jadi misionaris. Dia berikan Injil ke Afrika Utara. Dan kemudian setelah dia melakukan pelayanan luar biasa di Afrika Utara. Long story short. Dia pergi ke Roma. Singkat cerita. Dia ketemu anaknya Kaisar Nero. Anak perempuannya. Dan Kaisar Nero adalah kaisar yang jahat. Sadis. Kaisar Nero ini yang suka tangkapin orang Kristen. Lalu kemudian digantung. Dikasih jadi pelita. Penerangan jalan raya. Manusia. Dia bunuh banyak orang Kristen. Nah, si Kaisar Nero ini. Anaknya perempuan. Diinjili sama si Potini ini. Bertobat. Terima Yesus. Akibatnya bapaknya kita tahu anaknya sudah jadi Kristen. Marah. Ditangkaplah Santa Potini ini. Dan dihukum mati. Tapi namanya harum. Dia tidak takut. Ya. Dia tidak takut ada orang yang membunuh tubuhnya. Mengambil nyawanya. Karena dia tahu pemilik nyawa yang sejati telah menyelamatkannya. Wow, ini keren. Saudara, menurut Bapak Ibu cantik mana Lady Di dengan Mother Teresa? Mother Teresa kan bungkuk gini. Lady Di, aku pendeta. Tapi aku bisa bedakan yang cantik dengan tidak sampai sekarang. Bapak juga? Sama. Baik-baik. Pendeta normal kah kita lah. Kalau ada orang cantik lewat pun saya ya jujur. Saya masih bisa cantik ya. Tapi enggak mikir macam-macam. Tenang aja sayang, tenang. Kedinginan? Pakai jaketku? Oh saudara. Billy Graham almarhum ditanya sama wartawan. Menurutmu mana yang lebih cantik mereka berdua? Dia jawab begini. Lady Di, she was beautiful outside. But Mother Teresa, she was beautiful inside. Hah? Why? Sudah lihat apa yang dilakukan? Lady Di meninggal dunia dalam kecelakaan itu bersama laki-laki yang bukan suaminya. Dan itu pasangan selingkuhnya. Dan dia sedang hamil dengan seorang bayi yang bukan hasil resmi hubungan suami istri. Tapi dengan yang lainnya. Jadi Anda bisa sendirilah. Cantik-cantik. Fotonya kan miring. Kalau di foto kan suka gini. Orang Manado bilang malele jo. Oh dodo Mother Teresa saudaraku diundang sama Bill Clinton waktu masih jadi presiden. Dan dia khotbah, dia ngomong pidato maksud saya, speech di anggota Kongres. Amerika hobi gugurkan kandungan kan, jutaan bayi mati. Dia berteriak, do not kill your baby. United States of America, please give your baby to me. And then I will bring them to my country. Calcutta, India. Malulah mereka. Saudaraku, bagaimana Mother Teresa
Orang-orang miskin dilayani. Orang sakit kusta. Orang apa? Meninggal di pangkuannya. Come on, saudara. Why? Compassion. Amen. So, poin yang kedua, terakhir. Sekarang perhatikan juga orang-orang di sekitar saudara. Tidak kebetulan kadang-kala Tuhan izinkan ada orang-orang di sekitar kita. Saya mengajar di STT Kingdom. Pak Timothy sudah lulus S2-nya, keren. Master Teologi. Dan saya mengajar tentang penginjilan pribadi. Saya mengajar sebuah metode yang bisa diterapkan secara langsung. Saya tidak mau mereka cuma dengar teori. Praktek. Loh, kemana Pak? Kemana Pak? Ya. Orang dekatmu siapa aja? Pembantu Pak. Ya. Orang dekatmu, sekitarmu siapa aja? Sopir Pak. Ya. Orang dekatmu siapa? Family Pak. Iya. Oke. Saya suruh pulang mereka. Kemudian ketika mereka kembali, saya tanya, oke, sudah praktek? Puji Tuhan Pak Roni, betul Pak. Pembantu saya itu sudah sekian tahun bersama saya. Saya nggak pernah ceritakan Injil sama sekali Pak. Ayo Pak. Tapi Pak waktu saya ceritakan Injil, dia mau terima Yesus Pak. Loh, kita abaikan loh seringkali. Sopir kita, pembantu kita, tukang kebun rumah kita. Orang di sekitar kita tuh itu sebetulnya Tuhan izinkan untuk kita menyatakannya. Saya kok tidak mendengar kata amin ya saudaranya. Jangan remehkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, satu kali saya bersama istri saya setir mobil dan anak-anak saya. Terus satu Roh Kudus tuh saya melihat ada sebuah tempat jualan tuh apa istilahnya rombong. Gerobak. Bukan gerombolan orang Batak ya, gerobak dalam artinya sesungguhnya. Gerobak ini saya waktu lihat lewat gini Roh Kudus ngomong berhenti. Saya berhenti, saya rem, saya mundur. Situ ada seorang ibu-ibu jualan rokok, Indomie, ya sejenisnya gitu ya. Lalu ya sudah, karena saya disuruh itu saya beli, percaya saya tidak beli rokoknya, saya beli Indominya apa dan semuanya. Tahu-tahu saya lihat di gerobak itu kan ada kotak di bawah itu kan. Ada anak kecil tidur. Terus saya lihat, anak itu matanya gini. Apa yang putihnya itu loh. Kenapa Bu? Sakit ya, diare. Sudah berapa hari sayang? 4 hari. Buang-buang air Pak. Kok tidak dibawa ke dokter? Daerah kepeng. Daerah kepeng itu tidak punya uang Pak. Hah? Langsung saya bilang, kalau saya bawa ke dokter bisa gak? Boleh gak? Boleh Pak. Saya bawa langsung sama istri saya sama anak-anak dokter. Nah dokter itu teman, dokter itu maksudnya dokter biasa. Yang biasa melayani kami. Saya bawa langsung ke sana. Dia periksa saudaraku. Dia bilang, Pak Roni, cepat Pak ke rumah sakit Pak. Ini sebentar lagi kalau ini untung Bapak bawa. Kalau enggak ini mati anak ini. 4 hari. Kami bawa ke rumah sakit. Dan singkat cerita, beresin semua biayanya. Udah kan? Selesai kebaktian, saya tuh keluar dari gedung gereja nih. Saya kaget ada ibu-ibu gendong anaknya. Si anak yang tadi tuh namanya Muharram. Saya enggak bisa lupa sampai sekarang. Loh, Bu, Muharram gimana Bu? Sudah sembuh. Loh, Ibu ngapain ke sini? Kan bukan orang Kristen kan dia kan. Ngapain ke gereja? Saya cuma mau bilang terima kasih. Oh saudara. Saya pulang itu nangis saya. Tuhan, kenapa saya nangis? Aku dapat kesempatan berbuat sesuatu kalau anak ini mati. Terus ini contoh, ini simple-simple. Enggak yang spektakuler kok. Kita lanjutkan lagi, suaminya itu stroke. Kasihan saudaraku, banyak orang susah di sekitar kita. Lalu kami rawat, kasih pelayanan akupunktur. Satu kali saya cari dia ke gerobak yang tadi itu. Kami datang, mana? Mana Bapak Bu? Kok enggak ada? Itu, sudah tahu akibat pelayanan akupunktur yang dijalankan.
Dia udah jalan jual kacang rebus. Pakai gerobak kecil itu. Saya lihat saudaraku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah, long story short, saya tidak ketemu lagi sama mereka. Sekian tahun. 2 tahunan ya. Satu kali dalam satu acara. Di depan sebuah masjid besar saudaraku. Saya ada di situ. Tahu-tahu ada orang panggil saya. Pak Roni! Wih, kok suaranya keras banget. Pak Roni! Saya lihat ada seorang ibu gendong bayi. Loh, itu mamanya Muharram. Bu, loh, Muharram ya Bu ya? Bukan. Loh, siapa? Roni. Orang miskin gak bisa lupa jasa orang lain. Saya pulang bersyukur, Tuhan, terima kasih. Compassion lah yang membuat semuanya. Kami punya foto-foto compassion yang membuat kami masuk ke penjara-penjara sekarang. Keluar uang banyak. Tapi saya tidak mau hit and run, Pak. Cuma datang khotbah kasih makan, keluar uang sekian juta, 200 orang. No. Kami bikin pemuridan. Seminggu 2 kali kami datang. Punya tim ya. Kenapa perlu pemuridan? Supaya tahu indikator pertumbuhannya. Ada modulnya, udah disiapkan. Ngajar. Saudaraku gak dapat apa-apa. Meyu cenaya. Mau dapatin apa di sana? Gak bisa, kita malah keluar duit. Dan kita buat sekarang, itu tadi di Cipinang ya. Until now, sekarang angkatan ke-6 pemuridannya. Kami lakukan berapa bulan lalu kita MOU dengan Kalapas keharutannya. Pak Tim, kita bikin apa? STT Kingdom masuk penjara. Kuliah gratis 32 mahasiswa. Perlu uang untuk dosen-dosennya? Iya, tapi kita belajar tabur. Pak, kok melayani? Yesus bilang kan ketika aku dalam penjara. Ya udah, sekarang pelayanannya lain, bukan cuma kasih makan, kasih pendidikan teologi. Kuliahlah mereka. Saudaraku dikasih Tuhan. Gini loh, saya cerita ini bukan pamer, tapi apa yang membuat kami melakukannya? Compassion lah. Kita menembus batas sudah. Isi saya sekarang secara rutin keluar masuk rutan pondok bambu yang khusus perempuan-perempuan. Bagiannya dia. Kalau saya tidak boleh. Saudara, perhatikan di sekitar kita. Ada banyak hal yang kita bisa buat untuk mereka yang tidak berdaya. Kalau kita melakukannya itu, kita melakukannya sama juga seperti untuk Tuhan Yesus. Dan miracle inilah, compassion inilah yang membuat Yesus melakukan mujizat. So pesan saya tutup gini. Mujizat bisa terjadi dengan cara supranatural. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa lewat hidup kita bisa jadi mujizat bagi orang lain? Pernahkah kita berpikir lewat harta kita bisa jadi mujizat bagi orang lain? Saya dengan istri saya punya kebiasaan menolong orang-orang yang tidak mampu sekolah. Kami biayai sekolah. Kami biayai bahkan ada yang kuliah. Kami biayai ada yang bahkan master. Dengan keuangan kami yang terbatas, tapi ini pinter ngatur duit Pak Tim. Ini Cina asli Pak. Udah ini, saya yang akuntan aja kalah sama dia. Ngurus duit. Bukan, kan ada orang gini loh. Pak kalau udah masuk susah keluarnya, ini enggak. Jadi kelola, anak kami 3 lulus Amerika master semua 3-tiganya. Kami tidak punya utang. Padahal kita pendeta full time pastor. Aku tidak punya bisnis. Tapi kan diatur sama istri saya. Jadi betul-betul kita gak mau besar pasak daripada tiang. Management is very important. Ya. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Saya bersyukur gara-gara nolongin orang gak mampu untuk sekolah itu. Anak-anakku bisa lulus Amerika 3. Master lagi semua. Tabur tuelah saudara. So kenapa itu bisa terjadi? Siang ini kita berdoa. The spirit of compassion. Boleh kita
aktifkan dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalirlah kita terima keselamatan gratis. Freely receive, freely give. Beberapa orang bilang sama saya, Pak, Bapak tahu gak Bapak dimanfaatkan orang? Biarin. Saya tidak jadi miskin gara-gara memberi berkat. Saudaraku, kadang-kadang kita terlalu banyak beralasan sampai akhirnya kita tidak berbuat apa-apa lagi. Memang ada beberapa orang yang memang modus. Itu harus kita akui ya. Modus. Ya kalau memang modus, apalagi orang malas, ya udah kita tegur dong. Ya, tapi kalau memang kita lihat tidak berdaya, kalau saya mau cerita, nggak habis ini apa yang saya katakan. Tapi yang saya mau tekankan gini loh, banyak orang bukan cuma masalah kekurangan harta uang, tapi ada sekitar kita orang kaya kekurangan kasih sayang. Ada orang kaya tapi gak bahagia, banyak loh. Itu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Compassion mereka sedang tumbuh dari kita semua. Nyanyi lagu yang ada belas kasihan. Berikan pada kami hati yang mengas, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, tersesat, mereka ya ada tersesat hati kami iba seperti hatimu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan itu. Oh Tuhan, mari Roh Kudus kira basanda bataka baraya sika barabaya lama-lama. Come Holy Spirit God, flow in our heart, flow in this place. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku sekali lagi. Pak Gembala yang patut berdoa, gembalanya sendiri. Bapak yang harus mendoakan jemaat. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kami, dan itu mengaktifkan kasih Tuhan yang sudah kami terima lebih dulu. Kami mengasihi karena Allah lebih dulu, karena Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi penampung kasih-Mu, tapi kami menjadi penyalur kasih Tuhan. Tuhan, ada belas kasihan. Seperti Engkau Tuhan, pada waktu Engkau melihat, tergeraklah hatimu dengan belas kasihan. Karena itu kami mau buka mata jasmani dan mata rohani kami. Melihat, beri kami kemampuan, beri kami hatimu untuk melihat. Dan biarlah hati kami boleh tergerak oleh belas kasihan. Tuhan, kami gak menunggu, kami percaya di tahun untuk kami berbuah ini Tuhan. Kami gak hanya berbuah untuk diri kami sendiri, tapi buah untuk dinikmati oleh orang lain. Karena itu kami mau berbuah, berubah dan berdampak. Terima kasih Roh Kudus,
akan mengaktifkan, akan memampukan kami. Sehingga kami tidak hanya melihat dan tidak bergerak, tapi kami boleh melihat ada belas kasihan dan bergerak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar dan menyenangkan pikiran kami saja, atau menenangkan hati kami saja, tapi justru menggerakkan hati kami, membuat kami tidak tenang sebelum kami melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Engkau adalah penolong yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ingatkan kami terus. Dimanapun kami berada, waktu kami berjalan melangkah, kami tahu ini adalah tuntunan Tuhan. Sehingga kami tidak menahan-nahan lagi, tapi kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk Pak Roni, Bu Nancy, keluarganya, penggembalaannya, misinya Tuhan. Bahkan di dalam GBI Pusat Kau menyertai Tuhan. Kami percaya ada proyek-proyek Tuhan yang terus akan dilakukan dengan setia. Kau melihat apa yang sudah ditabur. Kami percaya bukan hanya Pak Roni, Bu Nancy, tapi anak cucunya. Ada legacy, ada warisan yang akan diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar, yang melakukan firman-Mu. Karena itu anak cucunya tidak akan pernah kekurangan, tapi diberkati Tuhan. Terima kasih, kami juga percaya setiap kami, waktu kami melakukan firman bukan hanya buat kami, tapi buat keturunan kami yang akan menuai juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar juga akan memberikan persembahan. Kami percaya pada waktu kami memberi, ini juga satu penyembahan kepada Tuhan. Tanda kami bersyukur karena Tuhan juga sudah memberkati kami lebih dulu. Dan kami memberi dengan sukacita dan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan amin, amin, amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara dipersilakan duduk kembali. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni Daud untuk pesan firman Tuhan. Terima kasih juga Ibu, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah berdoa untuk persembahan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa langsung saja ada amplop yang memang sudah diberikan oleh pengerja di tempat ini. Saudara bisa dapat memasukkan di kotak tepat di belakang pilar. Baik, dan sambil kita memberi ada dua pengumuman yang perlu saya sampaikan dan mohon perhatian, yaitu yang pertama, Sunday Service pada tanggal 31 Mei akan diadakan ibadah onsite jam 10, dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk di gereja kita, yaitu di Sampurna Strategic Square North Tower 3, lantai 3 maksud saya. Baik. Dan yang kedua yaitu Woman of Love pada tanggal 2 Juni 2026 akan kembali dilayani oleh Ibu Charlotte atau Ibu Charlotte Priyatna di Senayan City Residence lantai mezanin jam 11 siang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jadilah murid, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sampai sama-sama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari para wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai Pak Roni, Ibu Yanisi, terima kasih buat berkatnya yang luar biasa. Thank you Elvis dan teman-teman yang melayani. Tuhan menyertai kita semua.